Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Silahkan bergabung. Waalaikumsalam.
Selamat malam, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Pak Ari, minta tolong japri teman-teman yang lain. Kita, ya, kita zoom-nya 1 jam aja mungkin. Masih bisa dengar suara saya, Pak Ari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susilawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya teman-teman ini, Pak Fasilitator? Iya, minta tolong dijawab Susilawati. Karena kita Siap, Pak. Iya, kegiatan kita hanya 1 jam mungkin. Oke. Mana yang lain ini?
Mana yang lain ini Pak Ari? Belum, coba kita berdua ini. Yang lain mana lah? Pak Ketua masih sedang di perjalanan katanya menuju pulang. Oh, nggih. Sambil menunggu yang lain kita jalan saja Bapak Ibu Guru. Karena waktu sudah jam 20.16 ya. Ya Pak Ari ya? Ya, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Pada modul ini kita akan melakukan refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya ketiga, yaitu bagian kuatkan pemahaman kedua. Baik, sebelum kita mulai, ini ada kesepakatan bersama yang selalu kita mulai, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis hal yang wajar. Bapak Ibu Guru hebat, kali ini kita akan merefleksikan apa yang sudah menjadi tugas Bapak Ibu Guru yang di LMS ya. Nah, pada malam hari ini untuk refleksi memiliki tujuan yang pertama, yaitu tujuan luas pelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian dari akhir kegiatan malam ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian khusus modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu Guru, tujuan dari sesi kita ini kali ini adalah peserta dapat menganalisis tujuan saya ulang, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan ini di dalam LMS. Agenda yaitu analisis tulisan refleksi, kemudian yang berikutnya berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi, pematik yang pertama adalah mengapa kita perlu melakukan refleksi. Kita sebagai guru memiliki peran, yaitu fokus merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang dapat kita lihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang kita lakukan. Refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana antara teori, praktik,
dan keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Melalui refleksi, guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya sendiri dari pengalaman yang sudah ada. Artinya bahwa Bapak Ibu guru, setelah kita misalkan di lapangan lalu melakukan suatu refleksi. Apa yang kurang ke hari berikutnya, kita minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Yang lebih itu adalah kelebihan dari Bapak Ibu guru hebat. Nah, kelebihan-kelebihan itu harus dipertahankan. Jangan sampai kelebihan yang Bapak Ibu guru miliki menjadi kendor atau turun. Harus dikuatkan dari kelebihan-kelebihan. Tindakan seorang guru. Nah, kira-kira dari sini Bapak Ibu guru, saya bertanya, untuk sehari-hari, yang poin mana yang pernah Bapak Ibu guru lakukan? Dari tindakan rutin dulu. Silakan Bu, kita mulai Bu Susilawati. Yang kuning, yang oranye ini dulu Bu Guru. Tindakan yang mana yang pernah Ibu Guru lakukan? Tindakan rutin. Yang Bisa diacak apa gimana ini Pak? boleh, yang pernah Ibu Guru lakukan. Oh, yang pernah saya lakukan. Ya, artinya satu kelas Yang itu, artinya satu kelas itu Ibu Guru di lapangan, ya. Nah, sebelum kegiatan itu, yang mana yang pernah sering Ibu Guru lakukan? Ya, mengabsen, terus yang kedua menyampaikan bab materi yang akan diajarkan. Yang kedua meminta murid untuk berbaris, memberikan kalimat instruksi. Instruksi ini seperti apa ya? Iya. Jadi kalau instruksi semuanya kayaknya ini Pak. Semuanya ya. Bahas. Ada mungkin ya tambahannya dari Bu Susilawati? Dari keempat ini. Itu aja sih. Penutup? Ada yang pertama pemanasan dulu kan Pak. Iya. Selesai ngabsen. Terus pemanasan, selesai pemanasan, berbaris atau menyampaikan materi yang akan kita yang akan kita ajarkan gitu. Itu aja Pak. Itu aja Pak, Bu. Oke, terima kasih. Kalau Pak Ari, dari 4 poin ini mana yang Pak Ari laksanakan? Mungkin ada lebihnya, nanti ditambahkan. Yang mana Pak Ari sering laksanakan ketika Pak Ari suaranya tidak terdengar. Suaranya kurang jelas. Halo. Iya, sudah jelas ya, Pak Ari. Bisa dengar? Lanjutkan, silakan. Saya akan menjelaskan ini tentang tindakan atau kegiatan rutin saya sebagai guru menurut pengalaman saya. Jadi saya sebelum mengabsen aja Pak ya. Iya. Sebelum mengabsen dan menyampaikan materi, jadi saya persiapkan dulu materinya nanti yang akan dijelaskan di lapangan ya atau di kelas. Jadi saya memeriksa dulu materi dan peralatan atau sarana dan prasarana apa yang akan saya gunakan seperti itu. Nah, seterusnya kita mengabsen siswa. Jadi saya tidak memakai yang tindakan reflektif itu Pak. Jadi sebut satu-satu.
dengan celutukan nanti apakah kenapa lemas hari ini begitu, dan menyampaikan materi setelah mengabsen, terus setelahnya pemanasan gitu, pemanasan kan biasanya sih kebanyakan saya memakai pemanasan ya statis dan dinamis, yang permainan saya selang-seling saja Pak, begitu. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Kita lanjut Pak Agus. Pak Agus, dari tindakan rutin ini yang mana yang sering Bapak lakukan? Jadi yang sering yang lakukan di sekolah Pak, yang sebelum masuk bel, jadinya yang karena yang lihat halaman, lingkungan halaman ada sampahnya, jadinya yang suruh anak-anak pungut sampah plastik atau bekas-bekas daun itu kan, karena ada masih sisa, karena enggak semua dia bersih Pak halamannya, jadinya yang suruh dulu sampahnya, baru tiang suruh baris. Nah setelah baris itu tiang absen menyapa, udah sarapan gimana, sama kayak Pak Ari, udah sarapan apakah baik atau enggak hari ini keadaannya, ada yang kurang sehat atau enggak, seperti itu Pak. Terus selanjutnya tiang pimpin berdoa. Nah setelah pemanasan, terus nah yang jelas dipraktekkan setelah selesai pemanasan itu. Yang salah Pak. Jadi sebelum pemanasan tiang kasih apa saja yang akan kita lakukan hari ini, seperti itu. Pemanasan langsung langsung yang pemanasan langsung praktek. Nah selesai praktek baru yang kasih permainan dan yang pendinginan sebentar aja Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Luar biasa ya. Bapak guru hebat. Jadi Bapak Ibu guru, keempat tindakan rutin ini harus kita laksanakan. Ya, ini jadi kenapa kita bisa begini? Apa maksudnya saya? Kenapa kita harus bisa melaksanakan? Nah, kita melaksanakan apa yang kurang melalui perbaikan tindakan. Dalam kita mengabsen, ya, tindakan reflektif itu tidak selalu hanya monoton. Ya. Si A, si B, si C bisa saya contohkan untuk meminimalisir, meningkat, tidak menghabiskan waktu banyak. Jadi kita pertama menyapa anak. Selamat pagi anak-anak. Silakan bariskan dulu, panggil ketua kelasnya Bapak Ibu guru. Boleh Bapak Ibu guru panggil ketua kelasnya, atau ketika sudah kumpul diinstruksikan untuk berbaris. Silakan berbaris. Yang perempuan boleh temannya sesama perempuan, yang laki temannya laki-laki, atau boleh campur. Biasa kalau kita yang muslim baris 4 bersab, mereka akan paham. Maka secara tidak langsung anak-anak itu akan mengingat, oh kalau kita baris 4 bersab itu, satu sab itu sama kayak orang sholat. Nah, kalau yang muslim itu lebihnya di situ. Kemudian untuk absen bisa dengan cara siapa yang tidak masuk hari ini. Jadi anak-anak itu menoleh temannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, menanda, mengingat. Ya. Tujuannya adalah apa? Ketika nanti kegiatan belajar berlangsung, ya, ada misalkan orang tua menanyakan, mana anak saya? Nah, dia mungkin ada perlu atau butuh. Ternyata anak itu tidak masuk sekolah. Bisa diinformasikan oleh teman-temannya. Oh, si Banu tidak masuk hari ini karena dari tadi saya tidak lihat. Nah, itu informasi dari teman-temannya.
Jadi Bapak Ibu guru hebat, fungsi dari absen adalah kita mengetahui siapa yang tidak hadir dan dapat kita cek, ya, bisa lewat absen. Itu Bapak Ibu guru hebat. Kemudian rekan kita dalam menyampaikan materi bisa menggunakan alat bantu atau alat peraga. Menggunakan bola. Kemudian lembing bisa kita gunakan alat turbo kalau yang di SD. Kemudian tolak peluru. Jadi kita menyampaikan materi dengan alat bantu atau peraga. Tujuannya adalah anak-anak langsung tertuju atau peka terhadap apa materi yang kita ajarkan hari itu. Yang berikutnya adalah meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan. Bisa Bapak Ibu guru baris menggunakan cara permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Pak Muzakkar. Oke. Cara permainan atau Bapak Ibu guru sebelum melakukan masuk materi boleh menggunakan permainan. Ya. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Saya bertanya Bapak Ibu guru untuk pematik. Di sekolah apakah diperbolehkan pada sekolah Bapak Ibu guru diperbolehkan menggunakan bahasa Sasak, bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar? Silahkan, saya ingin dengar dari Pak Ari. Pak Ari, di sekolah Pak Ari bagaimana? Apakah boleh menggunakan lebih satu bahasa? Ya, baik. Dengar Pak? Ya, dengar. Halo? Soalnya ini sinyalnya kayaknya ini, Pak. Kameranya enggak kelihatan. Ya, baik. Yang penting suara saya terdengar. Di sekolah ya, apakah boleh atau tidak menggunakan bahasa Sasak atau sehari-hari? Sebenarnya tidak boleh, Pak. Jadi kenapa tidak boleh? Karena kita kan sebenarnya bersuku-suku dan berbeda-beda daerahnya. Jadi kalau bisa ya harus pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti yang belum bisa bahasa Indonesia dengan lancar, ya akan menyesuaikan dengan temannya sehingga bisa berbahasa Indonesia yang lancar. Kalau di luar sekolah bahasa Sasak boleh mereka gunakan, tapi di sekolah seharusnya memakai bahasa Indonesia dengan toleransi perbedaan yang ada sesama peserta didik begitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi di sekolah Pak Ari belum tidak dibolehkan ya untuk berbahasa selain bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi kan dengan karakter didik yang sehari-hari memakai bahasa Sasak, kita juga menyesuaikan. Jadi ada bahasa Indonesia yang mereka tidak pernah dengar di rumahnya, misalnya pungut sampah atau duduk gedoro bahasanya di sana begitu Pak. Jadi kita menyesuaikan saja. Terima kasih Pak. Akhirnya mereka akan terbiasa dengan bahasa yang dia gunakan. Terima kasih Pak Ari, luar biasa. Pak Agus, apakah di sekolah Bapak diperbolehkan menggunakan lebih dari satu bahasa atau hanya bahasa Indonesia saja? Jadi untuk di sekolah Tiang untuk bahasa Sasaknya jadi diperbolehkan pas hari Sabtu Budaya namanya Pak. Jadinya kita harus mengajar itu menggunakan bahasa Sasak. Jadi kalau yang misalnya bagi yang tidak mengerti, jadinya kita jelasin apa itu artinya. Seperti itu Pak. Terima kasih, luar biasa. Pak Muzakkar, selamat malam Pak Muzakkar.
Apakah di sekolahnya Pak Muzakkar Selamat malam. boleh menggunakan Oh. di luar bahasa Indonesia? Kalau di sekolah saya, Pak, emang dia campur, Pak. Ada pakai bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Sasak, gitu. Nah, kalau di dalam kelas, emang diwajibkan dipakai bahasa Indonesia. Mungkin kalau keluar main atau bermain-main anak-anak di lapangan, dia itu dicampur, Pak. Itu aja. Terima Terima kasih. kasih Pak Muzakkar, luar biasa. Bu Susilawati, di sekolah Ibu Guru hanya diperbolehkan satu bahasa Indonesia saja dalam berinteraksi di sekolah. Kalau di sekolah saya, kebetulan Pak Guna kita di sana. Karena di kampung dekat pantai kita kan orang pantai gitu. Iya.